Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, refleksi kita kali ini diawali dengan pembacaan dari Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 66. Sesudah mendengar pengajaran tentang roti hidup, banyak dari murid-murid Yesus berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Maka ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak dari murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Tuhan Yesus Kristus, pengajaran-Mu tentang roti hidup menggoncangkan iman banyak orang yang mengagumi-Mu. Banyak dari para murid meninggalkan diri-Mu. Tetapi bagi-Mu itu bukan sebuah hal yang dikhawatirkan, karena Engkau hendak memurnikan iman mereka untuk percaya kepada roti hidup. Ingatkanlah kami senantiasa untuk tabah berpegang pada firman-Mu di saat goncangan-goncangan hidup datang menerpa kami. Semoga berkat bantuan-Mu, kami selamat sampai pada tujuan hidup tanpa kehilangan iman akan keselamatan abadi yang Kau wartakan. Engkau ya Tuhan yang berkuasa bersama dengan Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara, muara dari pengajaran Yesus tentang roti hidup, ternyata banyak dari antara muridnya mengundurkan diri. Bagi sementara orang, Yesus barangkali mengambil tindakan ceroboh, sehingga murid-murid yang belum matang imannya itu memutuskan untuk meninggalkan dia. Namun bagi Yesus, proses pemurnian itu harus ditanam sejak awal, sehingga mereka membebaskan diri dari motivasi-motivasi yang salah di dalam mengikuti dirinya. Ingat, kebanyakan orang yang datang mencari Yesus didorong oleh keinginan untuk hidup mudah, makan roti dan ikan sampai kenyang, buah mujizat dari Yesus. Motivasi ini hendak disingkirkan oleh Yesus, karena dia ingin agar para murid mengikuti dia karena kerinduan untuk memahami kehendak Bapa dan ingin mengambil bagian dalam rencana keselamatan Allah. Yesus tahu dengan jelas bahwa jalan untuk mencapai keselamatan itu adalah salib dan korban diri yang teramat besar. Salib dan korban diri yang besar itu pasti akan menggoncangkan iman mereka. Maka proses pendidikan para murid harus dimulai dari sekarang. Sehingga kehilangan sebagian besar murid-murid sama sekali tidak menyurutkan Yesus, karena bagi Yesus yang lebih utama adalah kualitas iman yang tinggi, sehingga hanya dengan sedikit orang, Yesus lebih yakin akan membangun fondasi kerajaan surga ketimbang memiliki banyak pengikut, namun tidak melakukan apa-apa untuk mengembangkan kerajaan Allah di dunia.
Saudara, upaya kita untuk setia pada adorasi di depan sakramen Maha Kudus merupakan cara kita memurnikan motivasi di dalam mengikuti Yesus. Ada begitu banyak orang yang dengan bangga mengungkapkan diri sebagai pengikut Yesus. Namun, di dalam proses perjalanan hidup, banyak orang yang beriman tidak menghayati kehendak Kristus secara saksama, malah mendatangkan persoalan-persoalan iman dan moral bagi banyak orang karena tingkah dan perbuatan yang salah. Di sini kita boleh mengatakan bahwa upaya kita dalam adorasi ini merupakan proses seleksi yang dengan sadar kita masuki, sehingga dengan memurnikan motivasi itu kita dapat mengukur diri, betulkah kita murid-murid Yesus yang setia dalam suka dan duka, atau sekedar penggembira iman yang hanya mengagumi Kristus di saat suka, tetapi meninggalkannya di saat kesulitan menghambat perjalanan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, walaupun kelompok umat yang mengikuti dengan setia adorasi abadi ini tidak seberapa, hendaknya kita tidak menjadikannya sebagai ukuran keberhasilan kita yang mempromosikan adorasi ini sebagai gerakan umat. Tingkat keberhasilan kita bukan terletak pada berapa banyak orang yang datang ke tempat adorasi, atau berapa banyak kapel-kapel adorasi didirikan di mana-mana, berapa banyak orang mengagumi pelayanan kita, melainkan di saat kita menemukan orang-orang yang setia ini berusaha untuk bertahan dalam iman dan mendoakan orang-orang lain agar kembali ke jalan keselamatan. Ingat, dengan berdoa pun kita dapat bermisi. Dengan berdoa pun kita dapat berpartisipasi di dalam membangun kerajaan Allah. Maka semoga dengan terus-menerus memurnikan motivasi, sambil memandang jumlah kita yang kecil, kita justru semakin didorong untuk bertekun dalam doa dan mati raga, agar orang-orang yang kehilangan iman kepada Kristus sekali waktu memperoleh terang itu dan kembali ke jalan keselamatan. Mari kita bergandengan tangan, memelihara semangat dan komitmen kita pada adorasi abadi, bukan supaya kita dianggap hebat, melainkan agar orang-orang memperoleh peneguhan dari Kristus berkat doa dan mati raga yang kita jalani. Tuhan Yesus Kristus, janganlah kami Kau biarkan menjadi bagian dari murid-murid yang mengundurkan diri, tetapi doronglah kami untuk berpegang teguh pada kebenaran Injil-Mu, bukan memandang pada rupa lahiriah, melainkan pada kedalaman iman tentang roti hidup yang Kau anugerahkan, sehingga kami boleh terus menjadi garam dan terang dunia, menjadi ragi bagi umat Allah, sehingga banyak orang setia pada jalan keselamatan yang Kau wartakan kepada kami. Jadikanlah hidup kami pujian bagi keagungan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin.